Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Ananda Petabuga, asal kelas 2A dengan NPM 7420122060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah hukum pidana pada tanggal 27 Februari 2023 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Eni Nuraini SMH dan dosen pendamping Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH mengenai beberapa hal, yaitu tentang bab 2 tindak pidana, menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua, yaitu ada kejahatan dan ada pelanggaran. Kejahatan ada di pasal 104 sampai pasal 488 di KUHP, sedangkan pelanggaran terdapat di buku 3 dari pasal 489 sampai 569 di KUHP. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada tentang delik menurut doktrin yang terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada delik formil dan delik material. Lalu yang kedua ada delik komisionis, delik omisionis dan delik komisionis per omissionem komissa. Yang ketiga yaitu ada delik dolus dan delik culpa. Lalu yang keempat yaitu ada delik tunggal dan delik berganda. Lalu yang kelima yaitu ada delik aduan dan ada delik bukan aduan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada delik politik dan delik umum. Dan yang terakhir yaitu ada delik khusus dan delik umum. Yaitu memasuki materi bab 3 yaitu tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Terdapat beberapa alasan terjadinya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu ada 4 alasan. Yang pertama ada alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat yaitu alasan adiktif. Lalu ada cara-cara untuk melakukan pembaharuan KUHP yang terbagi menjadi 5, yaitu ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi, ada rekriminalisasi, ada depenalisasi, dan yang terakhir yaitu ada mitigering. Lalu terdapat metode untuk pembaharuan KUHP yaitu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama evolusi, yang kedua yaitu kompromis, dan yang ketiga yaitu global. Alasan adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu yang pertama alasan politis, di mana negara Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Sudah sewajarnya bahwa Indonesia harus memiliki kitab undang-undang hukum pidana sendiri yang bersifat nasional tanpa adanya ciptaannya sendiri, yaitu ciptaan negara Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada alasan sosiologis, di mana dalam kitab undang-undang hukum pidana pada tahun 1946 masih terdapat sifat-sifat kolonial Belanda yang masih diterapkan di Indonesia yang tidak sesuai pada keadaan di Indonesia. Ada cara-cara pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kriminalisasi, di mana pada awalnya suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan, namun karena perkembangan yang ada di masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidanakan. Sedangkan dekriminalisasi adalah suatu perubahan di mana yang asalnya perbuatan tersebut dipidanakan karena perkembangan di masyarakat, maka menjadi perbuatan tersebut tidak dipidanakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang review pertemuan keempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.